Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia. Sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk menemukan berbagai keajaiban Nusantara. Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang penuh dengan keajaiban alam dan budayanya menjadi salah satu wilayah terbaik yang telah kami datangi. Meskipun hati kami belum ingin beranjak, namun kami harus melakukan rute perjalanan kembali pulang. Kami pun memilih jalur darat menuju Labuan Bajo. Namun, kami memutuskan untuk singgah sesaat di Ruteng sembari bersiap diri. Saat di Ruteng, kami masih ingin mengulik satu tempat terkenal yang merupakan goa tempat ditemukannya Homo floresiensis atau manusia purba bertubuh kerdil. Kami pun menuju ke Manggarai Tengah untuk melihat langsung bukti penemuan tersebut. Oke, kami akan bersiap memasuki liang buah. Bismillah. Kondisinya hujan di luar. Anginnya cukup kencang dan semoga cuaca akan tetap mendukung. Welcome to the land of Hobbit. Mbate dise ame serong dise empo. Tibalah kami di Desa Liangbua, Kecamatan Rahong Utara. Saat tiba, kami diarahkan untuk mengenal lebih dulu situs Liang Galang, sebuah gua unik yang dikenal sebagai galang atau bak mandi. Sebelum masuk, kami disambut oleh para pemuda adat. Sebelum kita melakukan ritual adat, yaitu kapu dalam adat Manggarainya, kita harus menggunakan pakaian adat dulu, yaitu sarung songke. Jadi teman-teman, mari kita memakai sarung adatnya. Ya. Sebelum memasuki Liang Galang, kami diharuskan untuk mengenakan pakaian adat khas Manggarai secara lengkap. Dimulai dari menggunakan sarung songke yang wajib untuk pria dan wanita. Jadi yang di kepala itu namanya retu. Ya, retu itu artinya ratu ya, karena spesial untuk wanita, perempuan, ratu ya. Tapi dalam bahasa Manggarainya retu. Melambangkan kecantikan. Yang bawah sama saja, ya. Kalau untuk pria songkok namanya, ya betul. Setelah menggunakan pakaian adat, kami bertemu dengan tetua adat yang akan memberikan sambutannya dalam bahasa Manggarai. Di sini, beliau memberikan doa kepada kami, juga kepada leluhur yang telah lebih dulu mendahului. Kami juga diberi tuak sebagai lambang penyambutan. Setelah sambutan selesai, waktunya untuk kami naik ke Liang Galang. Liang berarti goa dan galang berarti bak mandi. Letaknya bersebelahan dengan Liang Bua, tempat ditemukannya fosil Homo floresiensis. Liang Galang juga memiliki keunikannya tersendiri. Liang ini merupakan liang hunian purba yang menyimpan jejak sejarah peradaban manusia di Indonesia Timur. Saat kami memasuki liang, kami langsung bertatap dengan mulut liang yang besar dan berisi batuan, baik stalaktit maupun stalagmit dan batuan-batuan unik lainnya. Saat menuruni tangga, kami menuju ke sebuah tempat yang lapang dan cukup besar, sehingga dapat melihat megahnya liang secara lebih luas. Secara karakteristik, liang ini terbentuk melalui proses pelarutan batuan kapur atau limestone selama ribuan tahun di kawasan Kars Manggarai.
Disebut galang atau bak mandi dalam bahasa Manggarai karena ditemukan cekungan batu yang dipercaya digunakan orang terdahulu untuk bersuci. Setelah mengamati liang galang, kami menuju liang bua yang jaraknya sekitar 180 meter. Oke, teman-teman, kita sedang trekking sedikit menuju museum dan Gua Liang Bua. Diselimuti pemandangan di sore hari. Semoga waktu kita cukup dan tidak keburu gelap. Liang Bua merupakan salah satu situs arkeologi paling penting di dunia yang ada di Kabupaten Manggarai. Liang Bua sendiri berarti gua dingin dalam bahasa Manggarai. Saat ini Liang Bua sedang dalam masa penelitian yang dilakukan oleh tim gabungan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, sehingga kami tidak boleh banyak mengambil gambar. Mengapa Liang Bua begitu menarik kami untuk datang? Karena disinilah ditemukannya jejak manusia kerdil Indonesia yang diduga berasal dari 18.000 tahun yang lalu. Itu mengapa Liang Bua menjadi situs warisan prasejarah manusia purba yang ada di Manggarai. Berbagai informasi mengenai goa dan penemuan dapat ditemukan di dalam museum yang letaknya tak jauh dari sini. Kami pun menuju ke sana untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai Homo floresiensis. Banyak hal yang dapat kami baca, seperti bagaimana sejarah prasejarah di Flores, serta informasi kronologi penggalian arkeologi yang dimulai sejak tahun 1950 oleh Theodor Verhoeven hingga penemuan besar pada tahun 2003. Di goa inilah ditemukan fosil Homo floresiensis atau manusia purba kerdil pada kedalaman 6 meter yang tingginya hanya sekitar 106 cm dengan berat sekitar 25 kg dan diduga berusia 26 tahun dengan jenis kelamin perempuan. Segala informasi tentang manusia purba kerdil telah kami kantongi. Waktunya untuk menikmati sore di Desa Liang Bua dengan menikmati kopi khas Manggarai dan menyantap kudapan sederhana. Waktu sore yang syahdu ini kami gunakan untuk istirahat, sekaligus mempersiapkan fisik untuk melanjutkan perjalanan menuju Labuan Bajo. Sebelum hari menjelang gelap, kami memutuskan untuk segera beranjak. Kami akan kembali melakukan rute perjalanan pulang melalui pelabuhan Labuan Bajo. Dari Manggarai, kami akan menempuh panjangnya perjalanan dalam 5 jam ke depan. Perjalanan ini akan cukup melelahkan karena medan tempuh jalur darat Flores yang akan didominasi jalanan berkelok. Namun tidak ada yang perlu diburu-buru. Tetap menikmati perjalanan dengan perlahan dan biarkan semuanya berjalan dengan tenang. Pagi ini kami sudah di Labuan Bajo dan saat tiba di pelabuhan hujan begitu deras mengguyur. Kami tidak bisa langsung masuk ke dalam kapal karena menunggu giliran untuk masuk. Ini adalah pertama kalinya kita mau naik kapal DLU langsung ke Surabaya. Enggak lama kok, cuma 40 jam. Hanya 40 jam dan waktu itu mau kita pergunakan untuk tetap produktif. Ini di 3 episode. Dan semoga bisa jadi nulis lagu ya. Sore permisi untuk tiketnya 14 orang jadi 1 ya. Mohon waktu untuk gelangnya sebentar Ibu ya. Ditunggu. Oh ya. Ya. Oke, siap. Banyaknya. Ini
biar dipasang di pas naik kapal. Ini untuk 3 mobil ya, Kak? Ya penumpang semua. Penumpang semua. Ini untuk tiket kendaraan semua. Oh ya, oke, siap. Berarti ya. Ya. Ya ini kita akan dikasih tiket di tangan kita. Jadi setiap penumpang pakai gelang ya? Pakai gelang. Oke. Jadi kita maaf ya. Iya, Maaf. silakan. Jadi ini penanda untuk kita kelasnya. Oh, oke, siap. Kalau di sana udah nggak bisa upgrade gitu ya? Gimana? Kalau beli kamar gitu nggak bisa? Oh, di atas kita cuma ada fasilitas tidur sama duduk saja. Oh, oke. Mohon maaf Pak, tangan. Oh, iya. Maaf ya. Ya, Duduknya bisa rebah gitu? Bisa. Nanti bisa di atas. oke. Makasih, Pak. Nah ini loh dikawal. Setelah mengurus berbagai administrasi dan mendapatkan tiket di tangan, inilah saatnya kami akan menghadapi 40 jam ke depan di atas lautan dengan kapal DLU Rucitra 7 menuju Surabaya. Nah, ini dia Bapak petugas yang membimbing kita untuk mengantri dan masuk nanti ke dalam kapal. Saya kayak korban itu. Korban ini. Kita bisa dimatikan dulu. Oh ya. Oke. Siap, Pak. Satu persatu armada ekspedisi masuk ke dalam kapal dan menata diri di parkiran. Setelah mobil terparkir sempurna, satu persatu dari kami pun turun dari kendaraan membawa segala perlengkapan untuk menginap selama 2 hari di atas kapal. Di mana ruang duduknya? Masih depan lagi kayaknya. Ini adalah kali pertama bagi kami akan menempuh perjalanan laut dalam 40 jam. Belum terbayang di benak kami akan seperti apa rupa kapal ini dan bagaimana kami akan menghadapi situasi yang akan terjadi. Tapi yang jelas, kami akan berusaha untuk tetap produktif selama perjalanan. Setelah masuk kapal, kami mencari tempat duduk. Namun karena tidak ada nomor pasti yang tertera di tiket yang kami terima, kami harus mencari kursi yang masih kosong. Terlebih banyak penumpang yang sudah mengambil jatah 3 kursi untuk dirinya sendiri. Sistem inilah yang harus diperhatikan karena setiap orang punya hak yang sama untuk mendapatkan tempat yang dibeli. Alhasil di sini kami sedang berusaha untuk bisa melakukan negosiasi kepada tim kapal sehingga kami bisa membeli kasur tidur di ruang tidur jika masih ada yang kosong. Sembari menunggu kepastian ruang tidur, kami melihat terdapat fasilitas apa saja yang ada di DLU ini. Untuk sebuah kapal besar dengan jumlah penumpang yang cukup banyak, bisa dibilang DLU ini memiliki fasilitas yang apa adanya. Terlebih untuk jumlah kamar mandi pria yang kurang memadai dan kebersihan yang kurang terjaga. Lalu ada musola yang cukup besar, bersih dengan AC yang begitu dingin. Dan sejauh ini fasilitas yang ada di DLU ini begitulah adanya. Yang menjadi perhatian kami, sistem keamanan dan kenyamanan yang kurang diperhatikan membuat kami sedikit begidik ketika berada di kapal. Setelah cukup berkeliling, kami mendapatkan kabar baiknya. Akhirnya, seluruh tim ekspedisi bisa mengupgrade tiket yang semula untuk tempat duduk menjadi tiket ruang tidur. Itu pun karena mendapatkan kasur yang masih kosong dan kami bisa berkumpul di satu area.
Oke, jadi ini perjalanan kita mau ke Surabaya dari Labuan Bajo. Sebenarnya kita tuh tadi sempat bingung karena kita tuh nggak bisa langsung beli tiketnya. Ada mobil-mobil kayak Balasena sama Kalimantan itu volumenya itu masuknya ke kelas-kelas truk. Jadi kita nggak bisa langsung beli online. Akhirnya kita ke sini dulu, antri dulu, dan kita nyampe sini pun tiket untuk apa sih namanya, tiket tidur itu, kasur itu udah nggak dapet. Sebenarnya kita dapetnya tiket tempat duduk, dan akhirnya di sini kita ke ruang supir, kita nego-nego sama penjaga pintunya. Akhirnya kita beli apa sih namanya, sisa kasur yang masih kosong. Setelah seluruh drama ruang istirahat selesai, akhirnya kami bisa istirahat sejenak untuk melepas lelah. Inilah suasana ruang tidur kami selama di atas kapal, dengan matras berukuran 1 orang, serta pembatas antar kepala. Waktunya untuk menyesuaikan keadaan selama 40 jam ke depan tanpa sinyal. Sego. Gue. Ini MBG. Antri ya? MBG. Selama perjalanan, kami mendapat jatah 3 kali makan dalam sehari. Dan inilah saatnya untuk mengantri, mengambil jatah makanan pertama kami. Setiap menu yang disajikan bervariatif, berisi menu komplit, nasi, sayur, dan protein. Beda gitu. Menu makan malam ini. Kalau di saat yang kepepet semuanya jadi nikmat. Mari kita syukuri apa yang kita dapat. Emang ini kepepet? Enggak juga ya, enak. Belum. Gimana? Menurut Pemirsa. apa ini etomnya? Hari pertama ini kami lalui dengan penyesuaian yang cukup menantang. Dengan kondisi kapal yang begitulah, namun kami selalu terhibur dengan pemandangan matahari yang terbenam begitu indah. Beberapa jam setelah keberangkatan telah terlewati, pagi-pagi sekali kami sudah berkumpul di depan ruang pengisi daya karena harus bergantian dengan penumpang lain. Sekarang kita lagi mengisi amunisi elektronik meskipun tidak ada sinyal. Bang, di sini ngecasnya di mana? Ini ada namanya charger gratis milik umum yang ada di sini. Tapi kita bawa colokan sendiri. Nah. Supaya bisa bareng-bareng. Sebenarnya dia itu nungguin catering. Orangnya lagi di dapur. Begitulah kegiatan berulang kami selama 40 jam di atas kapal. Banyak hal yang dilalui dengan kesan pertama yang campur aduk rasanya. Betapa hal ini menjadi pengalaman pertama kami yang sangat tidak terlupakan di atas kapal dengan durasi yang cukup lama. Hingga akhirnya sampailah kami di Surabaya. Saat menyadari kapal akan segera bersandar, kami segera bersiap diri dan membereskan berbagai perlengkapan yang ada. Rasanya kami ingin segera berlari dan segera turun dari kapal. Perjalanan menuju pulang masih begitu panjang. Dari Surabaya, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi dengan waktu tempuh kurang lebih 5 jam lamanya. Namun agar tidak terlalu pusing menghadapi jalanan yang padat dengan kendaraan besar seperti truk dan bus, kami pun langsung melalui rute Ijen yang lebih asri dan sepi meski lebih berkelok. Untuk menghalau rasa kantuk dan lelah, kami mampir ke warung yang dulu pernah kami datangi saat pendakian Ijen.
Kami sudah membayangkan nikmatnya semangkuk mie instan panas yang akan menjadi pelepas lapar di tengah malam ini. Api unggun yang menyala merah menjadi penghangat tubuh yang pas saat kami melepas lelah. Sembari menunggu semua pesanan makanan tiba, para peracik kopi andalan kami telah bersiap untuk menyajikan kopi ternikmatnya. Saat makanan telah tersaji, kami melahapnya dengan cepat karena perut kosong membuat udara Ijen semakin terasa dingin. Kami semua telah makan dan kenyang. Kopi yang tadi dibuat oleh barista andalan telah siap. Waktunya untuk melakukan ritual ngopi sebelum melanjutkan perjalanan. Kopi ini menjadi lebih nikmat saat diminum bersama dengan hangatnya api unggun yang masih menyala. Perjalanan dari Ijen menuju Pelabuhan Ketapang masih 1 jam lamanya. Kami pun menyempatkan untuk tidur sesaat di dalam mobil agar tidak mengantuk saat melakukan perjalanan dan juga tiba di pelabuhan di waktu yang tepat kapal berangkat. Saat tiba di pelabuhan, kami merasa lega karena akhirnya kami benar-benar di jalan menuju rumah. Meski sebenarnya ada perasaan yang campur aduk yang tak bisa dijelaskan. Bahwa perjalanan pulang ini adalah tujuan akhir kami di season 3 Ekspedisi Wonderland Indonesia kali ini. Kami tak tahu kemanakah angin akan membawa kami lagi. Tapi yang pasti, perjalanan riset untuk film panjang ini belum berakhir di sini. Karena ada banyak hal yang masih ingin kami ketahui di Nusantara, bahkan mungkin hingga seluruh dunia akan kami jelajahi. Tidak ada yang pernah tahu kejutan-kejutan apa yang akan kami hadapi di depan sana. Rute Gilimanuk hingga sampai ke rumah Kalimantara masih harus ditempuh selama 5 jam. Ayo kita nikmati saja serunya setiap momen yang ada, karena pertemuan ini akan butuh waktu yang lama lagi untuk dijalani. Beginilah recap perjalanan dari masing-masing member Ekspedisi Wonderland Indonesia dengan kenangannya masing-masing. Kami selalu berharap dan berdoa agar perjalanan ini dapat segera berlanjut kemanapun arah tujuannya. Agar kami bisa menyajikan indahnya dunia kepada kalian semua. Waktunya untuk kami ucapkan terima kasih untuk season 3 yang menyenangkan selama di Lombok dan Flores. Dan saksikan episode Ekspedisi Wonderland Indonesia di waktu yang akan datang. Agak depan. Oke, Yeay. Finally, teman-teman, silakan. Finally teman-teman, kita sudah sampai dengan selamat, alhamdulillah. We are home. 3 mobil telah mendarat di Dewa Atlantis dengan penuh sukacita, dilancarkan semuanya tanpa kurang suatu apapun. Saat ini kita akan menikmati Suasana senja di rumah. Sampai bingung. Aneh ya, kita masih terjebak di Pulau Flores. Jiwa kita, Morris,
Maris, sini Maris. Ketemu hewan kesayangan. Maris. Ayo Maris sini. Ayo kita sedikit berkeliling ya. Abis ini teman-teman masih parkir, yuk silakan ikut. Kemarin kita sudah nge-explore banyak hal, saat ini kita mengajak teman-teman untuk ikut kami merasakan kelegaan akhirnya bisa sampai rumah. Mungkin sambil kita ulas sedikit recap kegiatan kita kemarin. Karena ya. kita itu ngerasa masih jet lag, tau nggak sih? Jiwa kita tuh masih tertinggal di Flores, teman-teman. Aduh, bersyukur banget sampai rumah dengan selamat semua. Jadi kita ngerasa ini bukan house tour atau apa ya. Ini sekedar mungkin kita mau recap aja sebenarnya perjalanan kita kemarin seperti apa. Karena sejujurnya selain Floresnya, kita nggak nyangka kemarin 2 hari di kapal itu lumayan terpenjara. Dan itu menimbulkan kesan yang cukup berat juga sih Berat. buat kita. Bahkan buat aku pribadi itu salah satu yang terberat malah di kapal. Lebih berat daripada kita survival waktu di Rock Island. Parah. Nah mungkin abis ini juga kita sama teman-teman setelah parkir kita akan ngobrol-ngobrol. Oke, mungkin kita sedikit cerita-cerita ya sama teman-teman. Iya. Karena setiap masing-masing orang pasti punya pengalaman dan kesan beda-beda. Jadi alangkah baiknya juga teman-teman bisa turut merasakan lah ya. Kita kan udah cukup jauh jalan di sana. Sekarang kita akan ajak teman-teman untuk ya ngobrol aja, menjadi bagian dari kita. Gimana sih kalau abis jalan panjang terus nyampe rumah tuh apa yang kita rasakan? Kayak gini. Ya. Kayak Dan ini bingung. adalah rumah kita, rumah tim kita juga yang selalu kita rindukan. Kita tuh kadang ketika di rumah itu ngerasa lega, tapi di satu sisi lain Kita rindu perjalanan. kita rindu perjalanan. Maksudnya Flores masih sangat membekas, tapi di satu sisi juga banyak hewan-hewan kita yang sudah menanti. Iya. Oke. Abis ini kita akan ke kedai kopi aja. Kita diskusi sama teman-teman kira-kira apa aja sih yang paling berkesan, apa aja yang benar-benar bikin trauma selama perjalanan ini. Karena tentunya di perjalanan yang indah ini nggak indah-indah aja teman-teman. Banyak hal yang mungkin ya kita coba ngobrol bareng gitu. Lewat mana Lingga? Oh abis ini kita nge-gym, penting banget Lingga. Iya. Badan kita Jangan lupa nge-gym ya teman-teman. Apalagi untuk orang-orang seperti kita yang 24 hours di jalan. Terus sih? tuh. Ini macam-macam hewan kita teman-teman. Jangan dideketin, kabur nanti. Rinjani, sini. Rinjani, ayo ke kopi. Yuk. Ayo Maris, ayo. Jadi kita punya kedai kopi teman-teman, tapi belum official. Jadi ya. Maaf ya, kalau agak masih berantakan, karena ini ya beginilah keadaan rumah kami. Someday teman-teman kalau udah ini bisa berkunjung, tapi ngopi ya. Kita nggak bukan kampus. Yuk. Hai. Hai. Sudah terparkir mobilnya. Ya, ceritanya ini sok-sok unwanted gitu. Jadi pas turun udah diparkirin sama saya tadi. Oke. Sini Lengka. Nah, ada satu sosok yang paling kita tunggu-tunggu nih. Oke. Sampai Siapa kita dia? pengen buru-buru pulang. Nah, ini dia head bar kita. Dia yang selalu mensupport kebutuhan kopi dan menjamin beans yang kita minum adalah beans terbaik dari Nusantara. Kemarin dia termasuk gagal sih karena ngasih kita beans dan habis di jalan. Stoknya kurang. Jadi dia sengaja banget biar kita cepat pulang. Nah, itu dia. Kayak aku baru tahu kenapa dikasih segini. Kita ngerasa oke ini udah diperhitungkan. Ternyata kurang, makanya kita langsung pulang gitu. Jadi sekarang kita mau balas dendam, kita nggak ngopi bersama teman. Dan kali ini kita culik Mr. Afif yang seharusnya dia turun di Lombok, tapi kapalnya lanjut sampai Surabaya. Sekaligus pertanyaan pertama. Oke. 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 Pertanyaan pertama. Oke. Siap-siap ya. Dan ini jawabannya nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Pertanyaannya sama. Apa? Pertanyaannya sama. Bisa jadi. Wis pokoknya nggak boleh sama. Pertanyaan pertama. Sepanjang perjalanan kemarin Afif ya. Momen apa yang paling berkesan? Satu momen. Berkesan sih. Versimu aja nih. Ya pas makan di Wairebo. Oh di Wairebo. Kenapa? Makan bersama. Makan bersama. Karena? Karena makanannya simpel-simpel. Oh. Oke. Karena kamu rindu alang sangit. Jadi belum tentu yang meskipun itu bukan makanan khas rumahmu tapi itu berkesan ya. Simpel karena kan banyak
Oh ya, mungkin momennya ya. Iya, seru sih. Momen yang paling menyebalkan atau paling traumatis. Tetap sama di variable. Tripod. Oh, tripod S. Iya, tripod. Apa namanya itu? Tripod sial berarti. Kenapa? Dari base camp. Jadi Berarti dia kayak udah jadi porter sekalian sebenarnya. Berarti kamu gak ikhlas dong. Aja dong, Mas. Oh ini mungkin kepakainya dikit kali ya, tapi Lebih kayak job desk sih. oke, siap. Oke, berarti untuk teman-teman kamera mungkin nextnya pakai tripodnya agak lebih sering untuk menghargai tenaga Afif. Kalau ada tasnya yang proper mungkin Oh ya, karena kamu digotong. harus digotong. Oke. Siap. Bisa di Oke, itu next evaluasi buat kita. Oke, Terima kasih. siap. Next. Lasya dulu. Pengalaman paling berkesan itu dulu ya. Kesan baik apa nggak enak dulu nih? Enggak, kesan bebas deh. Oh ya, boleh dah yang paling berkesan. Paling berkesan. Iya. Paling berkesan itu experience kita waktu lewat Antabrantah. Turun dari Wirebow, Turun Dewa Rebo. Oh yang jembatan putus itu. jembatan Butuh. Oh kamu suka itu ya? Suka banget. Kenapa? Karena itu Karena kamu nggak nyetir. Apa yang ada di pikiranmu saat itu? karena itu kan suasananya mencekam ya. Oke. Mencekam, terus kita unpredictable, kita nggak tahu nih jalan di depan akan ada jalan keluar atau enggak. Karena ini suasananya kayak labirin. Bener-bener labirin, bener-bener jalannya sesempit itu. Iya, betul. Ya kan? Dan hari sudah mulai gelap, tiba-tiba kita menemukan kuburan. Ya itu momen paling horor sih. Oke. Tapi seru. Sama perjalanan seru. Oke sebelum lanjut, Alwan, audio ini aman atau harus aku serahkan ke sini? Hah? Natural. Aman ya? Oke, siap. Jangan terlalu jauh. Oke, aman. Namanya juga one take ya, jangan protes ya kadang kayak gitu. Ayo, momen paling tidak berkesan. Paling tidak Bukan tidak berkesan, semua berkesan. Iya, berkesan. Soalnya nggak bisa milih kan, harus tetap dijalani. Apa ya? Momen paling menyenangkan. Tadi udah. Tadi udah ya. Itu menyenangkan itu, Linka. Makanya aku confirm nanti. Menyenangkan ya. Oke, sekarang momen yang paling Traumatis. traumatis deh. Di kapal pulang. Kenapa? Coba jelaskan. Enggak pengen aja lagi gitu karena kita survival kayak di penjara 2 hari. Sebagai perempuan, sebagai perempuan ya, itu kita kayak berada di antara orang-orang yang menyeramkan gitu ya. Ya kan, dengan keamanan yang sangat tidak proper. Mungkin tidak proper ininya ya, apa fasilitas dan keamanannya. Keamanannya dari fasilitas toiletnya dan segala macam juga. Nah, ini bakal kita ulas kan nanti di episode. Oke, ya itu harus banget sih. Oke, siap. Supaya jadi evaluasi juga. Oke, cukup. Next, Abeng, silakan Dinka. Apa nih? Lanjut. Dua pengalaman paling berkesan yang menyenangkan dan berkesan traumatis. Yang paling berkesan pastinya yang ada mancingnya sangat berkesan. Menyenangkan. Pulau yang survival itu udah pasti. Rock Island berarti nomor 1. Nomor 1 Nuka Molas gak sih? Molas. Nuka Molas. Oh iya, soalnya dapat. Ya, Nuka Molas sama Rock Island. Oke. Terus yang paling tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan di jalanan. Di mana? Harus spesifik satu momen. Pokoknya jalan yang mana itu? Yang liuk-liuk. Yang Bajawa menuju Bajawa. Ya. Tapi kayaknya hampir semua milik-milik semua. Oh, tapi yang ini. Iya. Tapi yang mana? Banyak nih, harus spesifik. Bajawa. Yang Bajawa atau yang dari Ruteng turun? Dari Ruteng sih kayaknya. Oh ya, Ruteng. Ya. Soalnya kalau jalan Bajawa tuh kalau kita siang mungkin lebih asik ya. Oke. Kenapa tuh? Ya sulit mau tidur juga kan. Oke. Apalagi kamu di Balasena ya? Iya, Balasena kan gini. Oke. Sama ya. cukup itu. Oh, udah cukup. Ada banyak. Nggak bisa. Oke, lanjut. Damanta. Kita nggak boleh jauh-jauh, nanti audionya susah. Kami. Ya, boleh. Gimana ya? Baiklah. Ayo. Berkesan menyenangkan dan berkesan traumatis. Oke, yang pertama yang paling berkesan buatku sebenarnya ketika kita sampai di Doro Cangga itu sangat amazed lah dengan savana yang sangat luas, dekat dengan Tambora juga. Terus di sana tuh yang buat
kerennya itu banyak kuda liar gitu. Kuda yang terbaru di mana-mana itu sangat, bagiku itu pemandangan yang sangat jarang. Sangat wonderland ya. Sangat wonderland sekali. Kuda-kuda itu tuh, apalagi kita pakai Ford jadi kayak melambangkan Ford banget. Iya. Kuda-kuda itu tenaga segala macam itu keren banget di situ. Harusnya pakai Mustang ya. Mustang. Boleh lah Ford Mustang. Mustang ya. Itu yang pertama karena seneng banget melihat savana yang luas, wide, open Ya. gitu. Terus kalau buat pengalaman yang Paling tidak menyenangkan. Sebenarnya bukan tidak menyenangkan sih, menegangkan malah. Oke. Waktu ketika kita pengen nyebrang dari Sape menuju ke Labuan Bajo. Kenapa? Karena itu kita kan ternyata diukur mobilnya. Oke. Sempat tersendat ya di situ. Iya, sangat apa ya, sangat inilah kita jadi Tidak terprediksi. pikiran gitu lah, pikiran karena mengingat mobil kita nih panjang-panjang semua, terutama Balasena sama Kalimantan itu kan panjangnya ya lebih lah. Jadi kita ada misi di situ. Tapi untungnya kita dibantu ya. Iya, untungnya kita dibantu di sana. Makasih banyak nih sama tugas di Baik banget. penyeberangan sampai. Oke. Ya itu sih, itu cukup menegangkan bagiku. Nah, itu- Sisanya so lah, banyak Seru lah. lah. Seru aku menikmati. Terutama jembatan putus itu, wow, cantik banget, seru banget. Oke, lanjut. Oke, lanjut kepada Mr. Lord Seans. Seans. Kita harus mendekat gini ya biar audio. Ayo, gimana? Gimana? Momen paling menyenangkan, Momen paling berkesan. glory lah kita ngomongnya ya. Menurutku ya, versiku itu ketika kita di Pantai Lariti terus kita membelah laut itu. Oh ya, seru. Itu karena di Evaraya view-nya bagus ya, nggak tahu Balasena ya. Jadi merasa itu surga gitu, melayang. Jarang banget. Ini pertama kali dalam hidupku. Kita jalan di tengah-tengah pantai yang lagi surut ya. Ya. Habis itu nyampe sini pasang, nggak bisa balik gitu. Enggak. Untungnya langsung balik. Jadi indahnya masih. Oke, menarik. Terus pengalaman paling tidak menyenangkan? Wah, tidak menyenangkan tuh. Selain Gudiken ini loh ya. Selain ini agak tidak menyenangkan. Jadi di prank Albi suruh makan kerang yang tidak teridentifikasi. Rasanya seperti apa kerangnya? Rasanya seperti umbel. Tapi tetap di kamera kita harus mantap rasanya. Kita harus profesional ya, walaupun rasanya kayak enak. Profesional. Apa? Itu berarti pengalaman Iya, tidak. ada terus ya bahan bakar kecampur air ada. Habis itu Ya udah satu aja yang mana? satu lagi. Iya, satu lagi Ya deh. itu yang mati di jembatan itu agak deg-degan. Nah, itu seru tuh. Seru banget itu. Mati tapi bohong. Oke. Siap. Next. Bagus. Buat latte. Ini kameramen baik. Dia mau kabur. kita ini nggak mic-nya di. Iya mana? Oh di sini. Harus dekat. Oke. Tahu nggak pencet record Bang? Oke. Iya. Pengalaman paling berkesan, menyenangkan dan tidak Ya, menyenangkan. karena menurutku tidak menyenangkan pun tetap berkesan kan. Makanya ada berkesan Iya. menyenangkan dan berkesan tidak menyenangkan. Silakan, baik. Kalau yang berkesan aku paling berkesan di Benar Village. Benar, Karena oke. aku senang lihat landscape rumah-rumahnya itu kayak luas dan ada gunung Inerie. Iya. Itu landscape yang sangat berkesan buat aku. Oke. Kalau yang tidak menyenangkannya tetaplah yang berbau trekking dengan membawa 96 kilo ini ya. Oh gitu. Kaki berderai. Bayar rumpul pasti. Bagian trekkingnya sih bagian. Makanya kamu kan kemarin bilang kayaknya Wairebo berkesan. Kok jadi nggak berkesan? Oh, bagian trekkingnya. Iya pasti. Oke. Berarti nggak bisa kerja nih kita. Oke. Entahlah itu. Berarti abis ini langsung Harus nge-gym lebih ekstra lagi. Oke. siap. Thank you Bain. Next. Ayo Alwan. Audio wis langsung aja kita samperin. Oke. Di audio man. Di audio man. Silakan. Yuk, The Audio Man. versimu. Pengalaman Berkesan menyenangkan dan berkesan tidak menyenangkan. menyenangkan berkesan kayaknya di Pulau Rak ya. Itu Apa? Pulau Rak. Loh, Rock Island tuh. Ya, Kenapa? karena itu pertama kali survival, berarti Oh, anak mama. Ya. Oh, itu terus yang paling chaos sih kayaknya di kapal sih.
Oh, di kapal. Chaos perspektifmu tuh apa? Ya karena dia kita tuh sangat terkekang. Tapi kan, oh iya betul. Siap, next. Mas bagus. Ayo, bagus. Coba tahan. Sambil cek fokus. Dia ini ya jadi fokus keluar. Oke. Oh, Kamu situ. Sini tengah. Fokus di tengah. Ya. Oke. Aku paling nyenengin itu. Jangan, tunggu tanya kok. Ya, lanjut. Ayo. Aku sih di Wairebo malam ya. Di Wairebo Karena bintangnya malam. bagus banget sih. Oke. Kamu dapat Milky Way yang Dapat Milky Way juga. Yang paling aku inget itu ya kuburan yang ada lilin. Sama-sama malam hari tapi situasinya berbeda. Iya, sama-sama malam hari cuma yang satu sangat mencekam. Oke. Berarti dia sangat inilah sama-sama Milky Way, satunya Milky Way, satunya lilin. Ya lilin satunya. Berarti izin nggak orang hukum? Hah? Izin nggak orang hukum? Oke. Siap. Next. Fulfi. Duh, ada satu lagi. Siapa? Sandy kemana Sandy? Jadi ngedrone. Oh dia ngedrone. Wis. Ini. Mana Fulfi taruh kamera. Iya, taruh. Bisa ditaruh kayaknya. Nah kamu kesini gak sih? Ya. Aku kesini. Yo. Putar dan aman-aman. Aku kesini. Nah. Dapat kan? Ya. Oke. Apa nih? Ayo, sama. Yang Paling menyenangkan dulu. Yang paling menyenangkan itu waktu kita mandi air panas dengan itu the real kita habis perjalanan panjang nih dan the real kita refreshing di situ nggak syuting. Karena kameramen ini paling jarang dapat momen kayak refresh benar-benar refresh. Karena ketika rest biasanya mereka tetap ngerekam. Betul. Jadi waktu kita mandi air panas terus Alfi bilang Osmo action aja, wah itu sangat refreshing, kita loncat-loncat, kita berendam di air panas sampai pusing. Lumayan itu berkesan dan lumayan enak. Di mana itu waktu itu ya? Di Bajawa. Di Bajawa ya. Ngada itu. Terus paling berkesan nggak enak itu adalah perjalanan jalan rusak dari Wairebo ke Nukamolas. Pokoknya itu jalan sepanjang pantai itu loh, yang di pinggir pantai. Yang pinggir pantai. Itu kayak never ending off-road. Bener. Terus kita jalan di ada tanaman-tanaman di kanan kiri, gores-gores mobil itu itu. Gitu. Antennya sampai hilang. Itu di dalam mobil kita langsung. Enggak usah dibilang. Jangan lupa itu invoice-nya sayang. Oh iya. Antena hilang. Oke, cukup. Lanjut. Sekarang versi kita belum. Oh, versi kita ya. Drone-nya nanti by text saja. Boleh tahu nggak ini udah berapa menit? Aman, nggak apa-apa ya. Lumayan di satu episode sendiri. Oke. Dari Linka dulu. Pengalaman tidak menyenangkannya di Desa Bena Village. Oke. Yang pas nyanyi itu rasanya kayak balik ke Vatunasi. Dan semerinding apa itu nanti kalian harus dengar sendiri. Dan tidak menyenangkan adalah DLU pasti. Lengkapnya nanti kalian nonton aja di episode. Kenapa? Maksudnya harus kamu jelasin. DLU kan banyak. Cuman secara safety-nya itu nomor satu. Iya, jadi mungkin secara konteks karena DLU kan salah satu kapal impian kita kan sebenarnya. Iya, yang pengen banget kita coba sebenarnya. Iya, waktu itu terus kebetulan adanya DLU apa sih kemarin? Rucitra 7 gitu, dan ternyata memang lumayan tidak sesuai yang kita ini. Soalnya ternyata yang kita impikan itu yang Rucitra 8. Tapi jadwalnya tidak pas. Ya, namanya juga mencoba ya. Oke. Mungkin itu sedikit konteks. Oke. Kalau dari aku yang menyenangkan mungkin sebenarnya memang banyak banget ya yang menyenangkan. Cuman kalau yang berkesan langsung nempel itu waktu di Rock Island memang. Survival. Bukan survivalnya. Ketika kita nggak tahu mau makan apa, terus aku nemu mata lembu. Itu tuh kayak akhirnya kita bisa hidup meskipun sehari juga sih, juga bisa makan lagi. Tapi itu akhirnya menyelamatkan bahwa Rock Island ini kita, soalnya kalau nggak dapet kan paling kita makan apa gitu. Dan itu ternyata banyak banget dan itu lumayan harta karun lah, vibes menemukan harta karun itu berasa banget gitu. Terus yang paling tidak menyenangkan, nggak sama sih, aku masih di kapal itu teman-teman, karena memang
kapal yang seharusnya kita impi-impikan, wah ini bakal nyaman banget nih 2 hari kita pulang. Ternyata terpenjara banget di situ. Aku terpenjaranya sih masih nggak apa-apa ya. Cuma justru merasa tidak aman oleh kelakuan-kelakuan penumpang yang ada di situ karena sistem yang tidak ketat. Sistemnya gitu loh. Maksudnya kayak misalkan kita di sana duduk pun itu nggak tahu duduk yang mana gitu kan. Jadi tidur bisa sebebas itu kayak udah seprofesional itu. Paling tidak sebenarnya kita tuh nggak mempermasalahkan kenyamanan. Musolanya bagus banget ya kan. Musolanya proper, tapi kayak sistem keamanan sama sistem kepastiannya itu nggak ada gitu. Apalagi itu 2 hari ya, itu kayak sesuatu yang nggak bisa di skip, tidur langsung nyampe gitu. Jadi nanti mungkin lebih ininya harus teman-teman lihat sendiri. Tapi bukan berarti kita trauma akan DLU-nya, kita layak harus mencoba. Katanya dari Surabaya ke Makassar nggak sih? Yang Labuan Bajo juga ada. Ada yang Rucitra 8 sama yang Kencana kalau nggak salah ya. Itu nanti kalau kita lagi explore Sulawesi, kita coba lagi DLU yang lebih proper. Sebenarnya harapan kita semua sih bukan sekedar kita ganti DLU Rucitra 8 atau tipe yang lain ya. Tapi memang pengennya sih ada pembenahan sistem di Rucitra 7 gitu. Supaya lebih aman untuk semua penumpang. Ya jadi mau apapun tipenya sebenarnya perlu diperhatikan justru sistemnya kan. Karena kan nggak semua orang bisa mampu ke Rucitra 8 atau Kencana 8 yang memang super mewah gitu ya. Artinya dari tipe standar pun kayak kereta pun yang ekonomi sekarang kan udah nyaman banget gitu. Dan itu kita harapannya itu semua kapal sih sebenarnya, bukan hanya DLU. Mau di Banyuwangi pun itu dan segala macamnya. Aku pengen banget, kita berharap ada pembaharuan agar teman-teman yang bisa nyebrang itu bisa lebih nyaman gitu. Terus apa lagi nih? Penutup silakan. Penutupnya sampai bertemu di season selanjutnya dan apakah kita akan masih berjalan bersama Kalimantara, Eva Raya dan Balasena? Harapannya sih ya. Ya semoga. Kalaupun tidak berjodoh dengan mereka lagi di season 4 ya semoga ada nama-nama baru yang lumayan unik ya yang bisa menjadi teman. Karena bagi kita itu bukan mobil sih, itu kayak hewan gitu loh. Balasena, Eva Raya sama Kalimantara. Bahkan tadi teman-teman bilang sudah sangat bonding kan dengan masing-masing mobil. Jadi mereka akan apa namanya kalau sebelum berpisah itu momennya. Sayonara. Ya itulah, mereka akan jalan-jalan dulu mungkin sebelum dikembalikan ke Fort, kecuali Kalimantan. Oke, kita sampai tapi kita lelah banget dan mungkin bolehlah kita ngopi dulu. Ngopi dulu sambil kita tutup. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih telah mengikuti perjalanan kita yang di episode ini mungkin apa adanya ya, karena emang kita kecapean sebenarnya sampai rumah. Jadi at least teman-teman bisa turut mengalami apapun yang terjadi hari ini. Semoga semuanya tetap selamat sampai tujuan, sehat selalu. Setelah ekspedisi nggak ada yang sakit, itu harapan kita. Sampai jumpa di season 4.